Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UGIN, perkenalkan, nama saya Dwi Agung Nugroho SPD, unit kerja SDN 1 Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja UGIN praktek pembelajaran secara luring. Pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1, materi organ pencernaan dan iklan layanan masyarakat. Demikian perkenalan dari saya. Mohon saran serta bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen penguji agar kedepannya dapat saya jadikan perbaikan dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelompok semangat. Anak-anak, sebelum masuk kelas, ya, pertama nanti kalian membaca Pancasila dulu. Setelah itu saya berikan tebak-tebakan. Siap? Siap. Oke. Bersama-sama kita membaca Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Sekarang kita tebak-tebakan ya. Hendra 7 kali 3. Oke, betul. Ocha 5 kali 3. 15. Oke. 4 kali 5. Asmita 20. 7 kali 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, 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 selamat pagi.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Halo. Hari ini ya kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anakku, apakah kalian hari ini sudah sarapan pagi? Siapa yang sudah makanan? Baik. Banyak yang siap yang belum? Oh, banyak yang belum? Baik. Hari ini sarapan sama apa saja pagi ini? Nasi goreng, ada yang telur, ada yang bakwan, ada yang sosis. Apakah sarapan kali ini kalian sehat semua yang kalian makan? Nah, apa alasannya kalian mengatakan makanan kalian sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi dan vitamin dan terutama harus terjaga kebersihan. Sampai nanti makanan yang kalian makan itu makanan yang tidak sehat, nanti bisa membuat apa? Membuat sakit. Anak-anak ya. Kalian setiap kali makan, ya pertama kali kalian makan menggunakan apa? Menggunakan nasi tangan, kemudian masuk ke mana? Masuk ke dalam mulut, ya. Pertama kali kalian makan itu masuk ke dalam mulut kalian. Di dalam mulut kalian mengunyah makanan menggunakan apa? Gigi. Ya, kalian menggunakan gigi atau gigi taring, ada gigi seri ya di depan ya. Kemudian kalian rasakan dengan menggunakan yang namanya lidah. Di dalam mulut itu ada lidah. Baik, Bapak minta satu orang sebagai contoh di depan. Silakan. Baca, sekarang hitung dulu waktunya. Kalian lihat ya, perhatikan. Hendra. Oh. Hendra menggunakan apa? Menggunakan mulut, kemudian mengunyahnya menggunakan apa? Gigi. Nah, kemudian Hendra merasakannya menggunakan apa? Lidah. Rasanya gimana enggak? Artinya enak, asin, manis atau pahit? Manis. Oke, berarti Hendra merasakan menggunakan lidah. Nah, oke, terima kasih Hendra, silakan duduk. Halo. Anak-anakku, silakan kalian simak apa yang ada di depan itu ya. Ada berita apa itu? Banyak warga mengalami masalah pencernaan ya. Di situ di salah satu kabupaten ya, Kabupaten Pemalang ya, banyak warga yang mengalami masalah pencernaan itu setelah hari raya ya. Di sini beritanya. Itu kenapa bisa terjadi karena masalah pencernaan? Karena makanan yang tidak teratur. Karena makanan, ya betul, karena makan makanan yang tidak teratur atau makan makanan yang salah ya. Karena apa? Karena kalau kita makan makanan yang salah, maka perut kita akan sakit. Kemudian pola makan juga harus dijaga. Jadi pola makan juga harus diatur. Meskipun makan itu makan secukupnya saja. Yang penting perut kalian sudah kenyang. Masalah tentang
berita tentang masalah tentang organ pencernaan. Anak-anak, kalian pagi ini sudah sarapan? Kalian sarapan menggunakan apa? Ada yang menggunakan nasi, ada yang menggunakan apa? Telur, ada yang apa lagi sarapannya? Itu terjadi proses ya, secara mekanik dan secara kimiawi. Cara mekaniknya bagaimana? Cara mekaniknya itu kalian mengunyah menggunakan gigi kalian ya, karena makanan yang dalam bentuk kasar, kemudian kalian masukkan ke dalam mulut, kemudian setelah dikunyah dia akan menjadi lebih lembut ya. Kemudian kalian rasakan dengan menggunakan lidah. Lidah itu bisa merasakan rasa apa saja? Coba. Manis, asin, asam. Di sini ada gambar ya. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ya. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan apa yang kalian makan, ya, maka akan terjadi apa? Sakit. Ya, kalian akan sakit. Di sini salah satunya itu. Kenapa memegang perut? Berarti orangnya mengalami sakit perut. Kemudian ada yang namanya diare juga, karena kalian telan makan atau makan makanan yang tidak bersih, akhirnya terjadi diare, sering buang air besar. Kemudian gambar lambung, ya ini lambung kalau kalian salah makan atau kalian salah makan bisa menyebabkan sakit lambung. Hari ini ya kita akan mempelajari sistem pencernaan manusia ya, mulai dari awal sampai terakhir. Organ-organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Selain mulut ada apa saja? Ada kerongkongan. Selain itu apa? Setelah masuk kerongkongan masuk ke dalam lambung. Setelah masuk ke dalam lambung masuk ke dalam usus kecil. Di situ usus besar. Itu anus. Terakhir itu tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pada tubuh manusia ya, sistem pencernaan berfungsi sebagai pengolah bahan makanan ya. Jadi makanan yang awalnya kasar kemudian diolah dari mulut ya, dikunyah menjadi lembut. Kemudian pencernaan juga berfungsi sebagai apa? Membuang sisa-sisa makanan. Zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dia akan dibuang ke saluran pembuangan. Pertama kita akan membahas mulut. Mulut itu terdiri ada gigi, kemudian gusi, ada nular, lidah, langit-langit ya, langit-langit keras ya. Pada mulut ini ya terjadi pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Kedua yaitu kerongkongan. Ya, kerongkongan itu bentuknya seperti itu ya. Setelah kalian makan dari mulut, kemudian menuju ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran organ pencernaan dari mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan ini terjadi yang namanya gerak peristaltik, ya, di mana gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian bagian pencernaan kita berikutnya yaitu adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan setelah dari kerongkongan ya. Di dalam lambung ya terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan juga secara mekanik. Berikutnya adalah usus halus. Usus halus ini di mana letaknya? Ya, posisinya di setengah ini ya. Tengah sini. Kalau ini yang usus besar, ini usus halus. Jadi ini dari saluran lambung menuju ke dalam usus halus. Kemudian berikutnya adalah usus besar. Di dalam usus besar ini ya terdapat segmen usus berdiameter 6,5 cm dengan panjang 2 meter, tidak berfili sehingga luas permukaannya hanya 1/3 usus. Jadi usus besar itu lebih pendek daripada usus kecil atau usus halus. Di sini adalah anus atau tempat pembuangan. Setelah dari
disimak dengan baik. Tugas kalian yaitu mencatat fungsi setiap organ pencernaan yang ditanyakan. Jadi kalian siapkan lembaran ya, lembaran atau buku kalian, buku tulis kalian untuk mencatat apa yang ada di video agar kalian nanti bisa menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Halo. Hai. Toko semangat. Tugas tiap kelompok ya, baik dari kelompoknya, ada kelompok siapa? Ada kelompok UKG, terus ada kelompok PPU. Nanti saya tayangkan video tentang organ pencernaan. Tulis dengan baik ya. Ditulis informasi penting. Nah, PKS ya. Mulut berfungsi apa? Berarti kali ini ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian organ pencernaan manusia yang menghubungkan organ mulut dengan organ lambung. Kerongkongan memiliki tubuh dengan panjang sekitar 20 cm. Kalian juga bisa melihat buku cerdas tangkas pada halaman 100 ya. Yaitu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Pada lambung makanan dicerna secara mekanis dibantu dengan dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim pepsin dan enzim renin serta HCl atau asam klorida. Jadi usus penyerapan dan usus kosong bagian dari usus halus. Selanjutnya, Itu ada hati, itu pankreas, itu organ pencernaan yang selain kita bahas tadi ya. usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan makanan setelah diserap oleh usus halus. Ada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh dan beberapa pori yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. silakan kalian mengerjakan tugas atau LKPD ya dari Bapak, nanti dikerjakan tiap kelompok dari apa yang
sudah kalian simak dari video tadi ya. Tugas yang pertama yaitu menyebutkan diagram ya, alur pencernaan makanan dari awal ya. Pertama kali makanan masuk ke dalam apa, kemudian dilanjutkan ke apa. Baik, halo. Anak-anak, Bapak akan membimbing kalian dalam menjawab pertanyaan. Silakan apapun yang sulit ataupun yang kalian tidak tahu, silakan nanti ditanyakan kepada Bapak. Baik, mulai sekarang kalian jawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan dari soalnya tadi ya. Fungsinya tidak? Iya. Besar itu setelah usus halus menyerap air, menyerap sari-sari makanan itu pada usus besar. Mineral. Kelompok PPU sudah? Belum? Masih sulit? Yang diagramnya bisa dong dari mulut. Lambung, usus halus. Usus halus itu fungsinya memproses makanan dari lambung. PPM sudah sampai mana PPM? Mulut sudah mengunyah makanan betul, untuk kerongkongan mendorong makanan masuk ke lambung betul. Fungsi lambung mengolah atau mencerna makanan, tapi secara apa? Secara kimiawi ya. Oke, beruntung sudah sampai mana beruntung? Oke, fungsi usus halus mencerna makanan dari apa sebelumnya? Baik. Halo. Kalian sudah mengerjakan diagram tentang organ pencernaan yang sudah kalian buat. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil yang telah kalian tulis tadi ya. Bapak akan memandu diskusi tentang diagram organ pencernaan dan fungsi dari organ pencernaan yang sudah kalian buat. Yang pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari tulisannya. Silakan. Kelompok yang pertama kelompok P. Kelompok P. Silakan semua, Budiman, Eka, Effendi. Yang lain perhatikan, kalaupun ada yang tidak jelas silakan ditanyakan ya. Silakan untuk kelompok pertama, kelompok PPU singkatannya apa? Pasukan para Ultraman ya. Kelompok pertama atau pasukan para Ultraman akan mempresentasikan hasil dari diagram pencernaan yang sudah dibuat. Silakan dibaca mulai dari Ocha, silakan. Ya. Oke, gantian. Sekarang yang kedua Sunima. Mulut sudah perhubungan sekarang. Oke, kemudian tadi lambung. Oke, bagus. Terusnya selang lambung usus. Ya, setelah itu yang terakhir. Oke, ada yang translate dari kelompok 1? Ada yang nanyakan? Ya. Oke, kalau tidak tanyakan, silakan beri pertanyaan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompok Boruto. Silakan masuk dulu. Ya. Perhatikan yang lain. Perhatikan. Coba diam. Tak bersuara. Kelompok Boruto atau kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari pekerjaannya tentang diagram pencernaan. Silakan dibaca bagian-bagian pencernaan dulu. Ya, bagus. Yang ketiga fungsinya rambut. Terus kemudian fungsi dari usus halus. Makanan dari lambung menyerap sari-sari makanan. Yang bagus, usus besar.
Ini fungsi usus besar seperti penyerapan air dan garam mineral. Ya, betul ya. Ada yang tanyakan? Fungsi organ pencernaan. Sekarang bagian organ pencernaan silahkan dibaca. Adit? Mulut, kerongkongan, lambung, seperti usus besar, anus. Betul salah? Betul. Kurikulumnya kerongkongan. Betul, silakan duduk. Sekarang kelompok 3 kelompok UKG silakan membacakan hasil dari kerjaannya. Mulai dari Dira. Mulut. Merasakan makanan dan mempunyai beberapa. Ya betul. Mulai merasakan makanan, makanan silakan. Berikutnya kelompoknya. Untuk mendorong makanan ke lambung. Betul. Fungsi pemborongan atau kelompoknya mendorong makanan lambung. Yang ketiga fungsi lambung. Untuk menyerap sari makanan dan memproses dan mengolah makanan. Dari lambung. Betul. Selanjutnya usus besar. Menyerap air, garam, mineral. Menyerap air, garam, dan mineral. Setelah dari usus besar dibuang melalui Sopo pembuangan antara. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Bagian organ pencernaan yang bernama apa? Sekarang dibaca. Kita. Mulut. Kemudian Kerongkongan. kerongkongan. Lambung. Usus kecil atau usus halus. Ya. Usus besar. Ya. Anus. Manusia berikut. Sekarang kelompok 4 kelompok Itu. kelompok apa itu? PPM. PPM silakan langsung. Makanan. Semuanya makanan ya betul. Setelah itu kerongkongan. Fungsi kerongkongan mendorong makanan ke dalam lambung. Betul. Yang ketiga fungsi lambung karena ya betul. Selanjutnya usus halus. Saya tanyakan dari kelompok 4. Kita. Sekarang selanjutnya bagian-bagian dari organ pencernaan. Selain dibaca. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dulu. Bisa. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan duduk kelompoknya Rafiah, Ahmad. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok yang paling banyak. MPP kita silakan masuk ke depan. Tugasnya, kunci mulut. Untuk merasakan makanan. Ya betul. Kemudian fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan. Kemudian bagian-bagian dari organ pencernaan silakan dibaca. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Apakah ada yang salah dari kelompok 5? Iya. Jadi pertanyaan untuk kelompok 5. Baik, halo. Setelah kalian presentasikan, menjelaskan dari tugas kalian ya tentang diagram pencernaan yang sudah kalian buat. Tugas berikutnya kalian membuat pencernaan ya. Kalian membuat poster program pencernaan yang isinya di dalamnya itu ada bagian-bagian dari organ pencernaan dan fungsi setiap organ pencernaan. Halo. Nanti ya kriterianya ya dengarkan kriterianya yaitu kalian menggambar kelengkapan dari organ pencernaan lengkap dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi harus lengkap. Kemudian yang kedua tentang apa? Nama di setiap organ pencernaan ada mulut, ya, nama bisa kamu jelaskan fungsinya sekalian serta pewarnaan, diberi warna, diberi garis yang bagus agar nanti hasilnya bagus. Ada siap semuanya? Sudah siap belum? Belum. Silakan kalian persiapan. Baik, kalian bisa apa? Televisi, poster pencernaan manusia. Kalau misalnya nggak bisa ditulisi, yang penting nanti tulisannya jelas. Mulut, kemudian tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kasih mana ya? Misalnya bagian yang mulut yang mana? Ditulis di mana? Di sana mulut.
Tenggorokan, kerongkongan, yang lambung, usus halus, usus besar, anus terakhir ini ya. Semua kelompok pipi hitam mempresentasikan menyajikan hasil karya dari sistem organ pencernaan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bisa dibacakan bagian organ pencernaan? Haris? Silakan dibaca. Tolong Irina yang baca. Mulut, kerongkongan, lambung, Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 5. Kelompok berikutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok 3 ya silakan maju. Aku di sini kelompok 3 akan menyajikan hasil karya poster pencernaan ya. Silakan kalian simak dengan baik, perhatikan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Bisa dibacakan bagian organ pencernaannya? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Oke, tepuk tangan. Kalian untuk kembali kelompok 3. Kelompok berikutnya yang belum? Ini kelompok 5 akan menyajikan hasil karya dari proses organ pencernaan manusia ya. Silakan disajikan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bisa dibacakan hasilnya bagian dari organ pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Kelompok yang belum, kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2 tanya ya. Beri tepuk tangan kelompok 2. Nah, terus kalian di sini kelompok 2 atau kelompok Boruto akan menyajikan hasil karya organ pencernaan yang sudah dibuat poster. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa dibaca hasilnya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, anus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Mengapa ya disebut sebagai minuman sehat? Tidak tahu. Saya mengandung vitamin. Bagus. Ada yang lengkap lagi. Selain mengandung vitamin, mengandung protein. Baik, ya betul. Ada lagi. Lemak. Kalau lemak itu ya bisa. Lemak. Bakteri yang baik. Betul, Indra ya. Minuman Yakult itu mengapa disebut sebagai minuman sehat? Itu karena menghasilkan bakteri yang baik. Jantung. Maka yang terjadi adalah apa? Sakit perut ya. Banyak makan yang manis-manis ya. Di sini ada roti, Coca-Cola, es krim, burger ya. Ayam goreng. Ayam itu baik, cuma cara mengolahnya jangan terlalu banyak digoreng. Kalau kalian tuh banyak makan, ya akhirnya apa? Karbohidrat dan lemak yang kalian makan setiap hari itu menumpuk di dalam tubuh kalian. Kalau kalian tidak orang suka olahraga, itu bahayanya itu akan terjadi yang namanya kegemukan. Ya. Jadi kalau misalnya badan kalian jangan rasa gemuk, jadi harus olahraga agar apa? Ya, agar tubuh kalian tetap terjaga. Artinya apa? Setiap makanan yang kalian makan, kelebihan lemak itu nanti dikeluarkan melalui keringat. Ya. Kalau sudah badannya gemuk, takutnya nanti apa? Jadi males mau olahraga, males mau dio. Pernah ngomong radio pernah? Anak-anak. Nah, radio. Kalau radio itu hanya suara, jadi termasuk elektronik tapi audio ya.
tadi sudah memberikan informasi penting yang membarang ini untuk menggambar ya. Contohnya seperti itu. Ya. Istilahnya bebas, kalian bisa memilih makanan atau minuman, air. Ya. Terus untuk setiap kelompok juga akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan iklan layanan masyarakat. Jadi dibagi tugasnya, yang bagian menjawab pertanyaan siapa, yang bagian minum 1 hari atau 1 bulan gitu. Kurang. Coba semangat. Anak-anak, kemarin dan hari ini kita belajar tentang apa? Kemarin belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Hari ini belajar tentang iklan layanan masyarakat berkaitan dengan kesehatan manusia, kesehatan pencernaan manusia. Kalian harus bisa menjaga kesehatan masing-masing kalian, diri kalian ya. Kalian jaga dengan menjaga apa? Pola makan, menjaga pola tidur, menjaga kebersihan agar apa? Pencernaan kalian tetap sehat. Apakah kalian suka makanan yang sehat? Suka. Contohnya apa saja kemarin makanan sehat? Susu ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalian harus makan makanan yang sehat agar apa? Tubuh kalian terhindar dari penyakit. Apakah ada pertanyaan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelum ini? Oke. Apakah kalian senang belajar kemarin dan hari ini? Apakah ada yang tanyakan? Iya. Oke. Penyampaian dari Pak Guru ya. Yang masih ada kekurangan, Bapak mohon maaf, nanti saya akan jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Kita berikutnya akan membahas tentang penyakit organ pencernaan dan tentang jenis-jenis iklan. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kita berdoa sebentar untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Bapak kelas 2.